Sebagai kerangka, aku tidak pernah menyangka akan dipaksa menjadi milik seorang wanita iblis kaya raya. Dia bahkan rela mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan tubuhku, hanya agar nantinya mudah untuk meneruskan keturunannya. Semua ini karena aku, dengan garis keturunan rendah, berhasil mengalahkan seseorang dengan garis keturunan epik. Ternyata aku adalah seorang asura neraka level max. Di dunia game bulan ilusi, bahkan petarung terkuat dari kubu manusia, bagaikan semut di mataku. Namun, saat aku mengalahkan mereka semua dan bersiap untuk keluar, sistem tiba-tiba menampilkan banyak kode error. Saat terbangun, aku tidak kembali ke dunia nyata, melainkan berada di kuburan massal, dan levelku di reset ke level 1. Saat aku sedang memikirkan apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar tawa jahat yang memotong pikiranku. Sepertinya pemanggilannya berhasil. Melihat ada orang, aku langsung bertanya di mana tempat ini. Pemanggil Andit itu terkejut, karena aku bisa bicara. Dia tampak bingung. Mungkinkah aku memanggil kerangka penjaga langka? Karena dia tidak menjawab, aku memutuskan untuk pergi dari sana, dan mencari NPC untuk bertanya. Melihat tindakanku, dia langsung marah besar. Dia tidak terima makhluk yang dipanggilnya. Mengabaikannya, dia mulai merapalkan mantra. Tiba-tiba, rantai besi tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi di belakangnya, dan langsung mengikatku, membuatku tak bisa bergerak. Lalu dia mengulurkan tangannya, ingin menghapus kesadaranku, dan menjadikanku budak yang setia. Tiba-tiba, sesosok raksasa jatuh dari langit. Gelombang kejut yang dahsyat melemparkanku. Adegan selanjutnya, membuatku terkejut. Makhluk raksasa dengan 3 tanda tanya di atas kepalanya berjalan melewatku. Di bawah kakinya tergeletak tubuh pemanggil Andit itu. Melihat ini, aku langsung tahu aku bukan di desa pemula. Dari roh pemandu, aku mengetahui bahwa ini adalah tempat asal semua bos tingkat tinggi di game bulan ilusi, dan juga area paling berbahaya. Untungnya, titik misi terdekat tidak terlalu jauh. Dengan panduan roh, akhirnya aku tiba di kota Bulan Darah. Melihat antrian panjang untuk masuk kota, aku bingung, mengapa mereka tidak masuk lewat pintu kecil di sebelah kanan. Dengan cerdasnya, aku langsung masuk lewat pintu itu. Ternyata, setelah masuk, aku baru menyadari, di dalamnya sedang berlangsung turnamen hidup mati. Para peserta, semuanya adalah petarung hebat, dan aku, tanpa sengaja, terlibat dan ikut bertanding. Melihat levelku hanya 1, semua orang menganggapku hanya umpan. Pembawa acara kemudian mengumumkan aturan pertandingan. Karena salah satu peserta hanya level 1, maka, level semua peserta di pertandingan ini disesuaikan menjadi level 10. Para peserta bebas memilih kelas. Tanpa ragu, aku memilih assassin. Lagi pula, aku dulu dikenal sebagai assassin nomor 1 di seluruh server. Pembawa acara kemudian mengumumkan hadiah pertandingan. Peserta yang menunjukkan performa luar biasa berkesempatan untuk menjadi murid dari 2 orang terkuat di kota Sueyu. Yang pertama adalah Zhuang Huaisui, pemimpin Beiyatang yang terkenal. Yang kedua adalah Wu Yue, wanita tercantik di kota Sueyu. Satu-satunya muridnya adalah Han Yixiao, pemegang 10 kemenangan beruntun di Feng Yuntai. Mendengar ini, hatiku bergetar. Ternyata kakakku. Akhirnya aku menemukan petunjuk tentang kakakku. Dulu, kakakku menghilang sepenuhnya setelah memasuki game ini. Setelah mengetahui berita itu, aku dan adikku memasuki game ini untuk mencarinya. Wu Yue pasti tahu keberadaan kakakku. Aku harus menemukan cara untuk mendekatinya. Namun, Wu Yue yang dingin melihatku terus menatapnya, dan dia merasa ingin membunuhku di depan umum. Pembawa acara kemudian mengumumkan dimulainya perang Feng Yun. Pertandingan pertama adalah antara unggulan Sue Zhao dari klan Suehu, dengan bakat garis keturunannya yang superior. Dia mengalahkan lawannya hanya dengan 1 serangan biasa. Penyihir pedang besar, Bei Lei, di pertandingan kedua juga tidak kalah kuat. Hanya dengan 1 tebasan, dia membelah lawannya menjadi 2. Iblis berpedang ganda, GR, di pertandingan ketiga, juga dengan mudah memenangkan pertandingan. Yang mengejutkan semua orang, pemenang pertandingan keempat adalah aku, Skeleton yang dianggap remeh. Selanjutnya adalah semifinal ronde kedua. Lawanku adalah Iblis berpedang ganda, GR. Begitu dia naik ke atas panggung, dia langsung menyuruhku untuk menyerah. Sampah sepertimu tidak pantas untuk kulawan. Karena aku sedang memikirkan cara untuk menaklukkan Wu Yue, aku tidak memperhatikan ocehannya. Melihat aku tidak berniat menyerah, sudut bibirnya terangkat. Kau telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk hidup. Tapi jangan khawatir, aku akan membuatmu mati dengan cepat. Dia kemudian menggunakan cross slash dan melesat ke arahku, menebaskanku dengan pedangnya. Namun, aku dengan mudah menghindarinya. GR mengira aku hanya beruntung. Dia kemudian mengumpulkan kekuatan di kedua tangannya. Detik berikutnya, 2 tebasan energi pedang yang mengerikan melesat ke arahku. Namun, aku kembali menghindarinya dengan mudah. Melihat ini, pembawa acara terkejut. Bagaimana peserta remeh ini bisa melakukannya? Dia berhasil menghindari serangan cepat GR berturut-turut. Itu karena aku sudah melihat kelemahan lawanku. Berdasarkan panjang lengan dan senjatanya, aku bisa memperkirakan jangkauan serangannya dengan tepat. Selama aku menjaga jarak 2,5 meter darinya, aku akan aman, dan dia akan terdiam sesaat setelah menggunakan skill.
Aku hanya perlu memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik dan menang. Saat ini, GR dipertanyakan oleh penonton. Jangan bilang dia main mata dengan kita. Kan, kenapa dia bahkan tidak bisa mengalahkan skeleton kecil? Mendengar ini, GR langsung murka. Dia ingin sekali mencabik-cabikku. Tiba-tiba dia melompat, melancarkan tebasan kilat ke arahku. Namun, tindakannya persis seperti yang kuharapkan. Aku memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan keahlian komet menyerang. Dengan begitu, iblis berpedang ganda, GR, pun tumbang. Melihat kejadian ini, pembawa acara terlalu terkejut untuk berbicara, dan sorak-sorai riuh pun terdengar dari penonton. Aku tidak mendapatkan pengakuan dari dua orang kuat kota bulan darah. Mereka hanya berpikir aku sedikit lebih pintar. Lagi pula, di mata mereka, keturunan ras tengkorak adalah yang terendah. Saat ini, di sisi lain arena, pertarungan antara Cakar Darah dan Bere sedang berlangsung. Bere terlihat memegang pedang raksasa, berubah menjadi aliran air yang menerjang Cakar Darah. Namun, Cakar Darah tidak menghindar, membiarkan pedang raksasa itu menebasnya. Tepat saat Bere mengira dia akan berhasil, Cakar Darah tiba-tiba mengejek sambil tersenyum. Perbedaan garis keturunan adalah jurang yang tak bisa kau lewati. Begitu kata-katanya selesai, pedang raksasa Bere digigit oleh giginya. Pedang raksasa itu hancur seketika, oleh kekuatan gigitannya yang luar biasa. Kemudian, Cakar Darah menggunakan ledakan amarah liar ke arah Bere. Melihat Bere terbaring di tanah tak bernyawa, Cakar Darah langsung menyombongkan diri. Kukira kau punya sedikit kemampuan, ternyata kau juga sampah. Melihat kesombongannya, aku jadi tertarik padanya, dan merasa dia sedikit layak untuk dilatih. Tapi Wu Yue berpikir dia bahkan tidak pantas menjagaku. Saat ini, aku menatap Cakar Darah dan termenung. Senjata yang dibagikan secara seragam seharusnya tidak mudah rusak, kecuali atribut singa ini jauh di atas rata-rata. Saat itu, Cakar Darah mengalihkan pandangannya padaku, dan memprovokasi, sampah rendahan. Apa kau takut untuk naik ke atas panggung? Tuan besar ini belum puas bermain. Aku tahu betul jika melawannya, kemungkinanku untuk menang hampir nol. Tapi jika aku tidak memenangkan pertandingan ini, aku tidak akan bisa mendekati wanita itu, dan mendapatkan petunjuk tentang kakakku. Namun, Wu Yue juga berharap aku terus bertarung. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk naik ke panggung dan bertarung. Melihat aku berani naik ke atas panggung, Cakar Darah tertawa terbahak-bahak. Makhluk rendahan memang bodoh. Terpancing dengan mudahnya, aku akan menggigit tulangmu satu persatu, dan menjadikannya makanan penutup untuk merayakan kemenanganku. Mendengar ini, mataku menyipit. Sepertinya kemampuan menggonggongmu juga lumayan. Setelah mengatakan itu, aku melesat ke arahnya seperti kilat. Melihat ini, Cakar Darah tetap berdiri di tempatnya tanpa menghindar, dan mengejek kecepatanku yang bahkan tidak secepat Bere. Tetapi tepat saat dia mengulurkan tangan untuk menghalangiku, aku berteleportasi ke belakangnya. Namun, gerakan secepat kilat ini masih tertangkap olehnya. Dia langsung membungkuk dan menghindari seranganku. Gagal menyerang, aku segera menjauh. Sedetik kemudian, serangan cakar miring datang. Untungnya aku berhasil menjaga jarak, dan nyaris menghindari serangan itu. Bahkan kecepatanku, keahlianku terbaik, sama sekali tidak diuntungkan. Semua atributnya mungkin jauh lebih tinggi dariku. Namun, Cakar Berdarah menyadari, ada luka di wajahnya. Dia tidak terima dilukai oleh makhluk rendahan. Jadi, tanpa ragu dia menggunakan kartu andalannya, meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan peluang kritisnya sebesar 20% selama 15 detik. Melihat ini, Wu Yuan tanpa sadar menantikan penampilanku selanjutnya. Gerakan Cakar Berdarah memicu ledakan dahsyat. Dalam sekejap mata, dia sudah ada di depanku. Tidak sempat bereaksi. Aku buru-buru menangkis dengan belatiku. Kekuatannya sangat besar hingga aku terlempar ratusan meter. Namun, begitu aku menstabilkan diri, keahliannya, cakar ledakan gila, sudah dekat. Melihat situasi ini, aku benar-benar meledak, mengungkapkan kekuatan tersembunyiku. Saat keahlian itu diaktifkan, kamuflaseku berubah menjadi bayangan samar. Sedetik kemudian, aku muncul di belakang Cakar Berdarah. Aku menunggu momen ini. Kukira, kau tidak bisa berbalik saat menggunakan keahlian ini, kan? Tapi Cakar Berdarah tertawa. Rencanamu bagus, tapi sayang, tidak mempan padaku. Dia lalu meraung keras. Hentikan waktu. Sebuah kekuatan membuatku membeku di tempat. Adegan ini membuat pembawa acara tercengang. Muncul keahlian khusus klan Cakar Berdarah. Auman Singa Darah Murka, bisa melumpuhkan lawan dalam radius 5 meter. Selama 2,5 detik. Bahkan Zhuang Huaisui pun memujinya. Namun, Wu Yuan tampak kecewa padaku. Apa hanya ini kemampuanmu? Serangan Cakar Berdarah pun mendarat. Serangan itu langsung membuatku kehilangan lengan kanan. Dan saat aku menjauh, tulang kaki kananku patah. Cakar Berdarah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kau ingin mati? Namun, dia tidak akan pernah tahu. Semua ini masih dalam kendaliku. Saat dia menginjak tulang kakiku, kesempatan untuk balik menyerangnya akhirnya datang. Aku melempar belatiku ke arahnya. Di saat yang sama, lengan putusku di belakangnya bergerak. Dia dengan mudah menangkis seranganku, dan menganggapku sedang sekarat. Dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Lalu aku mengaktifkan keahlian tusukan beruntun.
Dua bayangan menyerangnya dari depan dan belakang secara bersamaan. Seketika, sebuah belati menembus tubuhnya dari belakang. Sedetik kemudian, dia jatuh tersungkur. Semua penonton di tribun terdiam. Bahkan Wu Yuan dan Zhuang Huaisui pun terkejut. Saat ini, Akar berdarah memohon bantuan kepada orang-orang di luar arena. Namun, saat aku mengangkat tanganku untuk menghabisinya, Zhuang Huaisui di atas panggung tiba-tiba mendengus dingin. Dalam sekejap mata, Kungfu berdiri di depan Cakar berdarah. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu menggenggamnya pelan. Tiba-tiba tubuhku dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, yang tersisa hanyalah tengkorakku. Tiba-tiba, sebuah tangan yang lembut menghentikan kekuatan yang menghancurkanku. Wu Yue menggenggam tubuhku yang hancur di tangannya. Pada saat yang sama, energi gelap berkumpul di ujung jarinya. Ini adalah salah satu jurus andalannya, jari langit biru. Saat dia menjentikkan jarinya, seberkas sinar gelap yang mengerikan melesat keluar. Sinar itu langsung membuat lubang besar di dinding arena. Dan saat ini, Ting Huaisui menjadi sangat terluka. Bahkan lengan kanannya juga terluka parah. Setelah melakukan semua ini, Wu Yue segera mulai membangun kembali tubuhku. Dan dengan tegas menyatakan bahwa aku sekarang adalah milik pribadinya. Tubuhku dengan cepat dibangun kembali. Namun, aku menatap tubuhku dengan tak percaya. Aku menyadari tubuhku yang baru jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ujung jari Wu Yue mulai mengumpulkan energi gelap lagi. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada kelinci kura-kura, "Kalau kalian tidak segera mengumumkan hasilnya, aku juga akan menyerang kalian berdua." Mendengar ini, kelinci kura-kura langsung ketakutan. Tanpa mempedulikan prosedur, mereka segera mengumumkan aku sebagai juara awan badai. Salah satu hadiahnya, 5000 EXP, langsung menaikkan levelku ke 15. Dengan itu, aku mempelajari skill bayangan, meningkatkan kelincahan secara permanen sebesar 20%. Hadiah lainnya adalah belati epic level 15. Setelah diikat, atribut khususnya ternyata adalah atribut penghisap darah yang langka. Melihat ini, kelinci kura-kura tampak iri. Saat itu, Wu Yue mengingatkan mereka untuk segera memulai festival awan badai. Mendengar ini, aku bingung. Apa pertandingan ini belum berakhir? Kelinci si pembawa acara langsung menjelaskan. Awan badai dibagi menjadi dua bagian. Setelah juara dipilih di bagian pertama, pertandingan arena, kita akan memulai bagian kedua, festival awan badai. Juara awan badai akan menjadi bos terbatas, dan berburu pemain sebanyak mungkin sambil tetap hidup. Mereka akan turun ke dunia pemain, membunuh pemain memberi EXP dan hadiah khusus. Jumlah pemain, menentukan jumlah EXP dan poin kontribusi yang didapatkan. Poin kontribusi dapat ditukar dengan skill dan peralatan tingkat lanjut. Mereka juga dapat diperdagangkan dan digunakan untuk meningkatkan pangkat. Saat itu, Ting Huaisui yang terluka datang dan mulai memprovokasi Wu Yue. "Aku pasti akan melaporkan ini ke wali kota. Kau hanya ingin menyingkirkanku dan merebut sumber daya militer." Lalu memberontak. Wu Yue langsung marah. "Dasar orang tua sialan, kaulah yang mengganggu pertandingan awan badai. Dan kau berani memfitnahku, percaya atau tidak. Lain kali kau pergi berperang, aku akan memutus pasukanmu dan persediaan makananmu." Melihat mereka akan berkelahi, aku dan kelinci kura-kura segera pergi untuk mempersiapkan acara pertandingan berikutnya. Lagi pula, jika mereka benar-benar bertarung, setengah kota mungkin akan menderita. Namun, saat itu, tatapan tajam Wu Yue menyapu ke arahku. "Jangan mempermalukanku, jangan kembali sampai kau membunuh 1000 orang." Mendengar itu, aku segera berlari ke portal. Kedatangan berhasil. Nama kode misi ini, Bloodwalker. Kemudian aku muncul di dunia pemain, dan memicu misi pencapaian acak. Catatan, kata-kata iseng Yuan Cheng Wu Yu telah menciptakan misi untuk membunuh 1000 pemain. Misi ini akan terus ada, bunuh 1000 pemain. Tiba-tiba, pengumuman permainan memberitahu semua pemain tentang kedatangan bos terbatas waktu. "Silakan pergi dan bunuh dia." Beberapa pemain di dekatnya baru saja menerima berita ini. Ketika mereka menemukanku, saat itu, gelang di pergelangan tanganku diaktifkan. Kualitas perlengkapan saat ini, normal. Kualitas akan meningkat setiap 10 level. Anda memperoleh skill Hunter's Wind, memberikan 4 tebasan cepat pada target, masing-masing dengan kerusakan fisik 110%, 120%, 130%, dan 150%. Jika target menerima total kerusakan fisik 510%, tebasan akan dipertahankan. Jika target terkena skill ini, tebasan akan dipertahankan dan secara otomatis menyerang target musuh acak dalam jarak 10 meter. Serangan akan berlanjut pada target acak. Serangan akan berlanjut ke target musuh acak. Untuk setiap musuh yang dibunuh oleh skill ini, pasif skill dapat menambahkan tebasan tambahan dengan kerusakan 150%. Setelah membaca deskripsi skill, aku langsung punya ide. Selama aku menurunkan HP banyak musuh, lalu menggunakan skill ini, dengan kerusakan yang menumpuk, ini akan menjadi skill AW tingkat dewa. Tiba-tiba, beberapa pemain menyerangku bersamaan. Jadi, aku mulai menguji ideku pada mereka. Pertama,
Aku menyerang mereka dengan serangan normal, lalu menggunakan skill Hunter's Wind. Keempat pemain itu langsung terbunuh oleh skillku. Pada saat yang sama, aku mendapatkan 400 EXP dan 4 poin kontribusi. Selanjutnya, sejumlah besar pemain datang satu demi satu. Tanpa kecuali, mereka semua mati di tanganku. Hanya dalam waktu setengah jam, jumlah pemain yang kubunuh mencapai 314. Peralatan yang jatuh berserakan di seluruh area. Sayangnya, aku tidak bisa mengambil peralatan yang dijatuhkan pemain. Jadi aku mengirim koordinat ini ke adikku yang ketiga. Ketika dia sampai di sini dan melihat pemandangan di depannya, dia langsung tercengang. Sementara itu, di suatu tempat di hutan, seorang gadis berhasil membunuh bos epic level 15 sendirian. Ini tidak hanya menaikkan levelnya ke 18, tetapi juga memberinya gelang epic level 15. Hati yang teguh, saat diserang oleh skill control, atribut tambahan akan meningkatkan semua atribut pemain sebesar 10 poin. Ada peluang 20% untuk meningkatkan resistensi sebesar 20 poin. Aku, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut melihat ini. Pemain yang bisa membunuh bos epic sendirian, adalah pertama kalinya aku melihatnya. Kemudian, dari roh pemandu, aku mengetahui bahwa pekerjaan gadis itu adalah pekerjaan tersembunyi dari kelas pendekar pedang, yaitu Ksatria Bulan. Tiba-tiba, Luna menyadari ada seseorang di dekatnya. Detik berikutnya, 3 pemain muncul dari semak-semak dengan seringai di wajah mereka. Si botak yang memimpin langsung mengancam, "Serahkan barang ungu yang baru saja kau dapatkan, dan aku akan mengampunimu." Namun, mendengar itu, Luna hanya tersenyum tipis. "Kalau berani, rebut saja dari tanganku." Setelah kata-kata itu terucap, 2 anak buahnya berjalan ke arahnya dengan pedang terhunus. Tapi saat Luna menghunus pedangnya, kedua anak buah itu langsung dihujani tebasan pedang. Melihat itu, si botak langsung sadar kalau dia salah sasaran. Tapi dia tetap berusaha tenang dan berkata, "Aku anggota inti guild sombong. Kalau kau berani menyentuhku." Belum selesai dia bicara, kepalanya langsung terpenggal oleh tebasan pedang. Setelah menghabisi ketiga orang itu, Luna tiba-tiba berkata, "Sudah cukup menontonnya." Melihat itu, aku tak lagi bersembunyi, dan langsung melompat turun dari pohon. Saat itu, aura membunuh memenuhi udara. Namun, saat kami bersiap untuk saling serang, tiba-tiba muncul 2 kelompok di sekitar kami. Satu sisi adalah anggota guild sombong, sisi lainnya adalah para pemain yang sedang memburu bos. Melihat situasi ini, aku dan Luna menghentikan gerakan kami. Setelah saling bertatapan, aku melarikan diri ke arah kerumunan guild sombong, sementara Luna melarikan diri ke arah para pemburu bos. Melihat ini, kedua kelompok itu langsung mengejar target mereka. Akibatnya, kedua kelompok itu bertabrakan. Tak ada yang mau mengalah. Akhirnya, terjadilah pertempuran besar. Tapi saat itu, aku dan Luna kembali. Dalam sekejap, kedua kelompok itu menderita kerugian besar. Dan untuk membalas, mereka mulai menyerang tanpa pandang bulu. Dalam sekejap, semua orang hanya memiliki sedikit HP tersisa. Melihat ini, aku langsung menggunakan skill angin pemburu musuh. Seketika, teriakan kesakitan terus bergema di hutan. Dalam sekejap mata, jumlah killku mencapai 999. Selanjutnya adalah pertarungan terakhirku dengan Luna. Detik berikutnya, kami berdua melesat ke arah satu sama lain. Dengan suara benturan yang keras, sistem mengirimkan notifikasi. "Selamat, Anda telah menyelesaikan pencapaian acak." Sementara di dunia nyata, Bai Xiaoyu melepas helm furnya dan mulai menulis di buku catatannya. Di buku catatan itu, terdapat analisis atribut dan skillku. Garis keturunan orang lain tiada tandingannya. Sementara garis keturunanku seperti selokan. Untuk memurnikan garis keturunanku, Wu Yue mengajakku masuk ke kolam darah. Barusan, setelah mengalahkan Xiao Yu, aku menyelesaikan misi pencapaian 1000 pembunuhan. Hadiahnya adalah perlengkapan tingkat mitos, anting-anting dewa ilusi, memungkinkan pemakainya untuk mengubah ras sesuka hati, dan memberikan pasif ras tersebut, bakat dan penguasaan bahasa. Selamat atas penyelesaian acara Festival Badai. Level 21, mendapatkan 1000 poin kontribusi. EXP yang didapat langsung menaikkan levelku ke 21. Skill cheat, robekan keluhan. Setelah digunakan, memperkuat serangan dasar berikutnya. Memiliki X% peluang untuk membuat target mengalami pendarahan. Memberikan 180% kerusakan fisik. Dan memiliki 20% peluang untuk membuat target memasuki status pendarahan. Saat aku kembali ke arena badai, semua penonton bersorak gembira. Dari yang tadinya hanya peserta biasa, ini menjadi juara arena badai. Serangkaian pencapaian ini membuat namaku terkenal di seluruh benua. Melihat ini, Zhuang Huaisui berbalik dan pergi. Namun, Wu Yue tersenyum tipis. "Lumayan, setidaknya kau tidak mempermalukanku." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan merobek portal dimensi. "Ikuti aku." Beberapa saat kemudian, di dalam rahasia kolam darah kota bulan darah, sesosok muncul dari portal. Pemandangan di depanku membuatku tercengang. Melihatku yang seperti orang desa, Wu Yue menjelaskanku, atribut pemain ditentukan oleh garis darah dan kualitas perlengkapan. Garis darahmu adalah yang terendah,
Tapi kolam darah ini dapat memurnikan garis darahmu. Seberapa besar pemurniannya tergantung pada keberuntunganmu. Sementara itu, Zhuang Huaisui di Aula Bulan Utara masih sangat marah. Kalau saja si sampah dari klan singa gila itu berguna, aku tidak akan dipermalukan di depan banyak orang. Tetapi seorang tetua berkata, ini belum tentu hal yang buruk. Klan Huang memang ingin menjalin hubungan baik dengan Tuan. Sekarang Tuan terluka demi melindungi keturunan mereka. Mereka pasti akan lebih setia. Mengenai Wu Yue, meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa secara terang-terangan, hamba punya cara untuk memprovokasinya. Lalu ia menjelaskan rencananya kepada Zhuang Huaisui. Zhuang Huaisui langsung menyetujuinya. Mendengar itu, Zhuang Huaisui langsung menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, aku mulai menyerap kekuatan kolam darah. Kecepatan penyerapanku membuat Wu Yue terkesan. Tapi tiba-tiba, pengawal kota datang. Mereka mengatakan bahwa Tuan Kota memerintahkan Wu Yue untuk segera datang ke kota. Wu Yue ingin menunda beberapa hari. Tetapi kapten pengawal menunjukkan titah darah Tuan Kota. Membangkang perintah berarti mati. Melihat titah itu, Wu Yue akhirnya menyerah. Sebelum pergi, dia berpesan agar aku berhati-hati. Kecepatanku menyerap kolam darah semakin meningkat. Pusaran energi terbentuk di atasku. Sebuah bola cahaya keemasan perlahan terbentuk. Seiring waktu, energi ini mulai menyelimutiku. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul di puncak gunung. Sedetik sebelumnya, aku hanyalah kerangka kecil yang compang camping. Sedetik kemudian, aku berevolusi menjadi pria yang bahkan 3 kali lebih hebat dari Kun Ge. Melihat kejadian ini, wajah Wu Yue langsung memerah. Dia bilang akan mengabulkan satu permintaanku. Ternyata barusan, Zhuang Huisui, demi memulihkan reputasinya yang tercoreng di arena Feng Yun, berpura-pura atas perintah Tuan Kota untuk mengusir Wu Yue. Di saat yang sama, dia mengirim pasukan bayangan terbaik dari Beiyatang. Namun, Sueyu sudah mengetahui rencana licik mereka, tapi dia tidak menghentikan upaya pembunuhan itu. Dia hanya mencari tempat terbaik untuk menonton dan duduk. Melihat ini, Kapten Jingwei segera bertanya apa maksudnya. Namun, Wu Yue dengan tenang menjawab, jangan terburu-buru. Pertunjukan akan segera dimulai. Sementara itu, seorang pembunuh menebas bola energi di atas kolam darah dengan pedangnya. Saat bola energi meledak, terbentuk pusaran energi. Kemudian, sesosok perlahan muncul dari pusaran tersebut. Melihat ini, si pembunuh tercengang. Aku jelas-jelas sudah mengenainya. Kenapa dia tidak terluka? Nanti ku jelaskan. Sekarang habisi dia dulu. Sambil berkata begitu, mereka berubah menjadi bayangan dan menyerangku. Saat ini, darahku telah berevolusi sepenuhnya. Rambut putih pendek dan tanduk yang unik membuatku terlihat sangat keren. Melihat ini, keduanya terkejut. Mereka hendak memperingatkan yang lain. Tapi sedetik kemudian, mereka sendiri terbunuh. Kapten pasukan bayangan tercengang melihat ini. Dalam laporan, dia hanya bocah level 15. Kenapa dia terlihat begitu berbahaya? Dia lalu memberi isyarat agar semua orang menyerang bersama. Melihat itu, aku hanya mengepalkan tinjuku. Gerakan para pembunuh langsung berhenti. Lubang besar muncul di dada mereka. Melihat ini, kapten pasukan bayangan menjadi marah. Dia mengeluarkan semua kemampuan andalannya. Namun, semua serangannya dengan mudah kutakis. Saat dia hendak menyerangku lagi, aku tiba-tiba tertawa mengejek. Melihat ini, kapten pasukan bayangan langsung merasakan aura kematian. Tanpa ragu, dia mundur. Namun, aku tetap berhasil melukai kakinya. Kekuatanku jauh melampaui dugaannya. Terpikir olehnya bahwa pasukan bayangannya adalah kebanggaan Zhuang Huisui dan kekuatan tempur terkuat Beiyatang. Lalu dia berteriak, saudara-saudara, demi misi, korbankan diri kalian. Sedetik kemudian, mereka menusukkan senjata mereka ke tubuh mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, kekuatan pengorbanan mereka menyatu ke dalam tubuh kapten pasukan bayangan. Melihat ini, aku dengan tenang mengaktifkan Anting Huansen. Tubuhku mulai berubah menjadi bentuk kerangka. Saat itu, serangan kapten pasukan bayangan sudah sangat dekat. Namun, dalam bentuk kerangka, aku dengan mudah menghindari serangan fatal itu. Lalu, memanfaatkan celah dalam serangannya, aku menebasnya secara horizontal. Dengan ini, seluruh pasukan bayangan tumbang. Saat itu, sepasang tangan giok bertepuk tangan di sampingku. Sepertinya garis darahmu telah meningkat secara signifikan. Para pembunuh ini semua adalah bawahan Zhuang Huaisui. Sekarang kau telah menyelesaikan ujianku. Dan orang-orang yang menyuruhku pergi sudah kuurus. Tiba-tiba, Wu Yue melihat sesuatu yang menarik padaku. Wajahnya langsung memerah. Aku baru menyadari bahwa aku bertarung telanjang bulat. Aku segera menutupi tubuhku dengan tangan. Wu Yue berkata dengan menggoda, kabulkan satu permintaanku. Dia bilang apapun akan dia lakukan. Tapi aku hanya ingin tahu kabar seseorang. Wu Yue tampak sedikit kecewa mendengarnya. Tapi dia tetap memberitahuku, Han Yixiao sudah tiada. Meskipun dia sangat kuat, dia hanya punya satu murid. Sekarang, San menyukai kerangka kecilku yang compang camping ini. Sebagai hadiah karena aku berhasil mengembangkan garis keturunan tingkat tinggi, dia berjanji akan mengabulkan satu permintaanku. Tapi, aku hanya ingin tahu kabar kakakku, Han Yixiao. Mendengar ini, Wu Yue tampak sedikit kecewa.
Dia sudah tiada. Kata-kata itu terucap. Udara di sekitar seolah membeku. Setelah beberapa saat, aku bertanya apa yang terjadi. Tapi dia tidak menjawab, malah terlihat tidak sabar. Ini pertanyaan keduamu. Aku berbalik dengan sedih. Hendak pergi. Melihat itu, Wu Yue buru-buru berkata. Akan ku jawab. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku dulu. Sejak mendengar nama Han Yixiao di Feng Yuntai, kau terus memperhatikanku. Apa kau berjuang mati-matian untuk menang? Hanya untuk mencari tahu tentang muridku? Kau benar, dia kakakku, bukan kakak kandung, tapi lebih dari saudara. Sejak kecil, dia selalu menjaga aku dan adikku. Tapi sejak dia masuk game ini, dia menghilang dari dunia nyata. Aku masuk game ini, untuk mencarinya, bagaimanapun caranya. Wu Yue terdiam sejenak. Dia teringat, muridnya pernah meminta 2 set perlengkapan. Katanya untuk kedua adiknya di rumah. Memikirkan itu, hatinya yang dingin terasa hangat. Dia pun menceritakan tentang Han Yixiao. Setelah mengalahkan Raja Ksatria, dan menciptakan legenda di Feng Yuntai, dia masuk ke festival Feng Yun seperti biasa. Tapi kali itu, dia tidak pernah kembali. Tidak ada yang percaya itu benar. Setelah mencari kemana-mana, aku baru tahu, tempat terakhir dia terlihat adalah Wujian Lianyu. Mendengar itu, aku bertanya penuh semangat apakah dia bisa membawaku ke sana. Wu Yue menghela nafas. Aku tidak bisa mengirim ke sana. Dunia itu terisolasi oleh kekuatan misterius. Bahkan Wu Yue dengan kekuatannya saja tidak bisa masuk secara paksa. Aku langsung curiga dengan Wen Yan. Tempat itu mungkin peta khusus di dalam game. Jadi aku memanggil Cece untuk mencari informasi tentang penjara tanpa akhir. Hasilnya, semua pencarian gagal. Melihat situasi ini, aku langsung panik. Aku segera beralih ke mode input manual untuk mencari di database. Sekarang, aku tahu lokasi terakhir kakak di dalam game. Dan waktu terakhir dia offline. Selama aku tahu lokasi penjara tanpa akhir, aku pasti bisa menemukan kakak. Aku segera menyelesaikan operasinya. Setelah aku memasukkan kata sandi, banyak kode muncul di hadapanku, termasuk kode peta penjara tanpa akhir. Tapi tingkat kerumitan kode ini belum pernah kulihat sebelumnya. Meskipun begitu, aku tetap mencoba mengubah kode tersebut secara paksa. Peringatan intrusi ilegal muncul di layar, memperingatkanku bahwa aku akan dikeluarkan secara paksa. Kemudian semua kode asli ditulis ulang. Aku menatap semua ini dengan tak percaya. Tapi Wu Yue berpikir, aku hanya tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Itu saja yang aku tahu. Kalau tidak percaya, kau bisa mencarinya sendiri. Kejadian yang baru saja terjadi membuatku curiga kalau perusahaan gamenya yang bermain curang. Sepertinya aku hanya bisa mencari tahu dengan pergi ke dunia itu. Jadi aku bertanya pada Wu Yue, selain teleportasi, adakah cara lain untuk masuk ke dunia itu? Mendengar keinginanku untuk pergi ke dunia pemain, Wu Yue segera menasihatiku untuk tidak terburu-buru. Untuk pergi ke dunia pemain, tidak hanya perlu menyelesaikan medan perang khusus Feng Yunjie, tetapi juga ada batas waktunya. Bahkan kakakmu, Han Yixiao, yang telah berevolusi 2 kali di kolam darah, tidak bisa kembali dari ruang khusus itu. Apalagi kau sekarang, saat aku sedang mempertimbangkan untuk mengambil risiko. Tiba-tiba Peri Cece memberitahuku, ada cara lain untuk masuk ke dunia pemain. Aku segera memberitahu Wu Yue, dan berpamitan padanya, karena kau bersikeras. Jangan lupakan aku saat kau sampai di sana. Aku akan selalu menunggu kabar baik darimu di sini. Sementara itu, di dunia pemain, sebuah ledakan dahsyat langsung membunuh beberapa monster. Dan yang melepaskan skill itu adalah adik ketiga, Afei. Ternyata dia sedang naik level bersama 3 gadis. Ketiga gadis itu memanggilnya Kak Afei terus-menerus. Membuatnya sangat senang. Dia juga mendengar dari mereka, bahwa pedagang pembeli peralatan ada di dekat sini. Jadi dia mengikuti 3 gadis itu, untuk mencari pedagang tersebut. Namun, di tengah jalan, mereka dikepung oleh sekelompok pemain. 3 orang yang memimpin melihat Afei, seperti melihat domba gemuk. Lagi pula, Afei dulu sendirian, menelan peralatan ratusan orang. Melihat situasi ini, Afei segera melindungi ketiga gadis itu di belakangnya. Namun, sedetik kemudian, ketiga gadis di belakangnya menunjukkan tatapan ganas. Kemudian, 3 serangan dahsyat menghantam punggungnya. Saat itu dia baru mengerti, semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh ketiga gadis itu. Mereka semua adalah anggota Guild Muka. Ketiga gadis itu bertindak sebagai umpan untuk memancing ikan besar. Lalu, mereka merampas semua perlengkapan dan koin emasnya. Mengetahui kebenarannya, Afei langsung mengamuk. Menipu uang boleh saja, tapi menipu perasaanku tidak bisa dimaafkan. Melihat korbannya tidak mau bekerja sama, anggota Guild Muka berencana menggunakan kekerasan untuk merampas barang-barangnya. Hasilnya, 2 orang yang memimpin langsung dihempaskan oleh Afei. Namun, lebih banyak pemain menyerang dari belakangnya. Melihat situasi ini, Afei menggunakan skill telapak api untuk memukul mundur beberapa orang. Saat itu juga, sebuah panah melesat menuju kepalanya. Untungnya, reaksinya cepat, dan menangkisnya dengan tangannya. Meskipun begitu, dia tetap terdorong mundur beberapa langkah. Ubah kecil memanfaatkan kesempatan ini, dan langsung menyerang Afei. Sedetik kemudian, serangan keduanya bertabrakan. Namun, Afei yang kehabisan mana jelas mengalami kerugian besar.
Gadis itu kemudian mengeluarkan ramuan mana yang diberikan Afei, dan memamerkannya di depannya. Kakak kan sudah memberikan semua ramuan mananya pada aku. Jadi, nurut saja, dan serahkan perlengkapan yang kau dapat dari bos tadi. Kalau kakak tidak mau bekerja sama, kami akan terus membunuhmu, sampai semua barang di tasmu habis. Mendengar itu, Afei tahu dia pasti akan dihabisi, maka dia pun mulai memaki-maki mereka. Untuk melampiaskan kemarahannya, hanya dalam beberapa saat, 100 kata-kata makian bergema di seluruh hutan. Pria berkacamata dari Guild Muka tidak tahan lagi dan menyerang Afei. Afei hanya berdiri di tempat tanpa perlawanan. Tiba-tiba, sesosok muncul di belakangnya. Sedetik kemudian, beberapa luka fatal muncul di tubuh pria berkacamata itu. Berani memukul perlengkapanku. Semua yang pernah bermain game tahu, gadis yang merayu dan bertingkah imut di dalam game kemungkinan besar adalah pria bau kaki di dunia nyata. Dan ketiga gadis di depanku ini, hanya demi perlengkapan pria, mereka berdandan sebagai wanita. Akhirnya mereka mencari kesempatan untuk menyerang pria itu dari belakang hingga luka parah. Ternyata mereka adalah 3 bersaudara dari Guild Tipu-Tipu. Namun, saat mereka bersiap menghabisi pria itu dan merampas perlengkapannya, aku turun tangan dan membuat pria itu kaget. Saat pria itu melihat ideku, dia langsung memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Kakak kedua, kau harus membelaku. Mereka tidak hanya ingin merampas perlengkapanku, tapi juga menipu perasaanku yang tulus dan polos. Namun, saat ketiga gadis itu mendengar dia memanggilku kakak kedua, mereka malah semakin bersemangat, karena mereka pikir aku memiliki barang yang lebih berharga. Lalu mereka memberi isyarat kepada rekan-rekan mereka untuk menyerang. 2,5 detik berlalu, dan tak satu pun anggota guild terlihat. Saat menoleh ke belakang, mereka melihat semua orang telah tewas dan offline. Melihat pemandangan itu, ketiganya langsung terpaku. Sebuah suara dari belakang membuat mereka merinding ketakutan. Ku dengar kalian mau melawan guruku, kenapa sekarang malah mematung ketakutan?